Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Erin Wipayanti dari jurusan Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Dan rekan saya Niloh Gede Sinta Yudarini, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Bisnis Kreatif Es Cincau dari Daun Kaca Piring yang Sehat. Sistematika esai yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayatinya yang sering digunakan sebagai bahan pangan sehari-hari. Di samping itu, ada juga tanaman yang dapat digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Namun, ada beberapa tanaman yang dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang menyehatkan. Salah satunya yaitu tanaman kaca piring. Tanaman kaca piring merupakan perdu tahunan dari suku kopi-kopian atau Rubiaceae. Tanaman ini memiliki daun kecil berwarna hijau dan memiliki banyak cabang. Di sela-sela cabangnya tersebut terdapat bunga berwarna putih. Tanaman kaca piring ini berasal dari Jepang dan Cina. Di Jepang, buah kaca piring ini digunakan sebagai bahan pewarna alami pada makanan dan tekstil. Sedangkan di Cina, bunga kaca piring ini digunakan untuk penambah aroma pada teh. Selain buah dan bunganya, daun kaca piring juga sering dijadikan sebagai obat-obatan. Namun, ada inovasi baru yang dapat mengolah daun kaca piring menjadi minuman yang menyehatkan. Es cincau merupakan minuman penyegar yang bahan utamanya adalah gel yang mirip dengan agar-agar. Es cincau ini sangat populer di kalangan masyarakat. Cincau yang sering digunakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, cincau hitam dan yang kedua, cincau hijau. Cincau hitam terbuat dari daun janggalan, sedangkan cincau hijau terbuat dari tanaman rambat saili. Namun, sekarang, cincau hijau juga dapat dibuat dengan daun kaca piring. Dengan inovasi baru, membuat cincau hijau dari daun kaca piring akan membuat kepopuleran es cincau semakin meningkat. Karena, selain manfaat dari daun kaca piring yang berlimpah, belum ada yang menjual es cincau yang terbuat dari daun kaca piring. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan nama saya Niloh Gede Sinta Yudarini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Erin. Nah, sebelum itu, kandungan apa sih yang terdapat pada daun kaca piring dan apa manfaatnya? Nah, pada daun kaca piring, di dalamnya terdapat kandungan yang berlimpah, sehingga dimanfaatkan sebagai pengobatan herbal untuk menyembuhkan penyakit seperti sariawan, diabetes, mellitus, dan demam. Berdasarkan penemuan para ahli, kandungan yang terdapat pada daun kaca piring adalah kandungan saponin, flavonoid, polyphenol, dan minyak asidi. Selain itu juga, terdapat senyawa kandungan zat minyak lemak yang mempunyai kadar berunsur lindil dan steroil. Nah, di Bali, tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias dan bunganya digunakan sebagai sarana persembahyangan. Pada pandemi ini, masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Maka dari itu, sangat cocok mengkonsumsi daun kaca piring yang diolah menjadi cincau hijau. Olahan cincau ini tentu tidak akan merubah kandungan yang ada di dalam daun kaca piring. Selain itu, pembuatan cincau dapat diolah dengan cara manual atau tradisional. Selanjutnya yaitu cara mengolah daun kaca piring menjadi cincau. Cincau pada daun kaca piring dapat diperoleh dengan cara pertama-tama daun kaca piring diremas di dalam sejumlah air sampai mengental. Selanjutnya, air dari remasan daun kaca piring ini disaring dan setelah disaring diamkan selama 1 jam. Kemudian filtrat tersebut akan membentuk cincau. Setelah itu akan tampak permukaan cincau yang licin dan tidak dapat tembus oleh cahaya.
cincau ini pun dapat bertahan selama 1 hari dalam keadaan dibiarkan di udara. Jadi dapat dikatakan bahwa cincau dari daun kaca piring ini sangat efektif dijadikan alternatif dan cincau yang diolah dengan tanaman rambat lain. Di samping itu memiliki peluang usaha yang besar dan sebuah inovasi baru di kalangan masyarakat. Apalagi pada masa pandemi ini di mana kita dituntut harus menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari virus COVID-19. Maka tentu akan dapat menjadi daya tarik di kalangan masyarakat jika kita bisa mempromosikan dengan baik dan memaparkan manfaat dari daun kaca piring ini. Selain itu, salah satu yang menjadi daya tarik masyarakat juga karena cincau ini diolah dengan bahan yang beda dengan yang biasanya. Faktor itulah yang akan membuat masyarakat penasaran dengan rasa es cincau ini. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cincau dari daun kaca piring ini merupakan inovasi baru di bidang kuliner yang sangat jarang ada yang menjual saat ini. Cincau dari daun kaca piring ini sangat bagus untuk peluang bisnis karena bahan dari olahan cincau ini berbeda dengan biasanya. Kandungan dari daun kaca piring ini sangat baik untuk kesehatan tubuh sehingga memiliki kaya akan manfaat dan sangat cocok untuk dijadikan olahan minuman yang sehat dan bergizi. Dari beberapa hal yang sudah saya paparkan, perlunya lebih memperhatikan dan membudidayakan tanaman-tanaman seperti ini agar terus terciptanya inovasi-inovasi baru di bidang kuliner yang lezat dan tentunya sangat menyehatkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.